Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita bersatukan hati. Mari kita siapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Semua yang bernafas memuji-muji Tuhan. Baru saja terbesit di dalam pikiran saya, kita bisa menghampiri Tuhan seperti ini setiap paginya. Kita bisa bersaat teduh kapanpun, dimanapun. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Dengan teman-teman kita yang lain? Mereka yang terhilang. Mereka yang di dalam gelap. Roma 6 ayat 39 menjelaskan, Tuhan tidak mau orang binasa. Namun sorga butuh alasan untuk menolong mereka. Surga butuh alasan untuk turun menjamah mereka. Apakah benih ilahi itu ada di dalam diri kita saat ini? Yang melihat mereka dengan kasih Bapa. Yang melihat mereka jauh kedalaman hati. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam ke dalam sesi pada pagi hari ini, ke dalam perenungan dan peristirahatan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu berdoa bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal kasih Bapa, belum mengenal kasih-Nya. Apakah kita mau berdoa buat mereka? Mari kita ambil waktu sejenak berdoa buat mereka. Biar mereka juga boleh mengalami Tuhan dengan cara Tuhan. Mereka juga boleh mengalami kasih Bapa dengan caranya.
siapapun nama-nama yang Tuhan taruh di benakmu, di hatimu, di pikiranmu, entah itu keluarga, orang tua, anak, cucu, menantu, sahabat, kerabat, saudara, atau teman-teman. Siapapun nama-nama yang Tuhan taruh, sebab Tuhan mau hidup kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Tuhan mau hidup kita berfokus hanya kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan mendatangkan badai. Tuhan mengizinkan gelombang besar agar hanya hidup Yesuslah yang boleh keluar. Tuhan tidak mau lagi kita melihat ke belakang. Tuhan tidak mau lagi kita melihat kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Sebab Tuhan berjalan ke masa yang akan datang. Mari ambil waktu sejenak. Doakan mereka yang butuh kasih Bapa. Kejadian 8 ayat 20 menuliskan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam roh, Bapak Ibu dan saya memiliki yang namanya intuisi, yakni bagian di dalam kita yang dapat menangkap ilham dan pewahyuan dari Roh Kudus. Untuk itu marilah kita pada pagi hari ini mengaktifkan intuisi kita untuk menangkap ilham dan pewahyuan dari Roh Kudus secara pribadi. Sebab tidak ada cara yang lebih baik daripada cara Roh Kudus bekerja untuk menolong kita keluar
keluar dari suara-suara liar di dalam diri kita yang berasal dari keinginan hati kita sendiri. Roh Kudus diutus untuk menolong kita, untuk membersihkan suara hati kita, hati nurani, atau yang disebut intuisi, sehingga kita mampu mendengar suara Tuhan dengan begitu jelas. Lukas 12 ayat 29 pun menuliskan, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sebab makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Semuanya akan dibinasakan Tuhan." Lukas 12 ayat 32 pun menuliskan, "Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Kita menerima banyak pengajaran dari berbagai kelas, berbagai denominasi gereja, dari media sosial, tentang hukum yang ada pada Tuhan. Roma 7 ayat 7 pun menuliskan, "Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini." Kita mengenal banyak sekali pengajaran yang benar dari firman Allah. Kita banyak sekali mendengar hukum Taurat. Namun jika hukum Taurat bersentuhan dengan daging, maka kita menjadi mengenal apa itu dosa. Hukum Taurat untuk roh, sehingga bertentangan dengan keinginan daging. Ampunilah, maka kita pun akan diampuni. Suatu takaran yang baik, yang diguncangkan, yang dipadatkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan atasmu. Biarlah Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa hanya dengan mendengar suaranya secara pribadi, Bapak, Ibu, dan saya menerima yang namanya rema atau ilham dengan terus terang, sehingga kita menjadi sahabat Tuhan, karena Tuhan hendak memberitahu segala hal tentang dirinya, pikirannya, dan hal-hal yang tersembunyi.
bahkan sebelum dunia diciptakan, dan juga hal-hal yang akan datang. Pagi hari ini, biar roh kita bersentuhan dengan roh Tuhan Yesus, karena Ia adalah terang dan menerangi mata hati kita. Demikian pula kehadiran Roh Kudus yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Untuk itulah Tuhan telah memanggil kita melalui Injil yang diberitakan, sehingga kita beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang dari sejak sebelum dunia dijadikan, Bapak, Ibu, dan saya telah ditakdirkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Itulah alasannya kita harus menerima benih Yesus, agar kita dilahirkan baru dan menjadi baru, menjadi manusia ilahi. Korintus 1 ayat 24 menuliskan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oleh karena itu, mereka yang di luar sana juga membutuhkan Kristus. Mari kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa bagi saudara, keluarga, bagi tetangga, bagi kerabat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Mari kita berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan mengampuni segala pelanggaran mereka. Dan kiranya mereka dipertemukan dengan orang-orang kudus. Milikilah hati yang menyembah, agar kita dapat menangkap intuisi dan ilham yang baru pada pagi hari ini. Siapa yang lapar, ia akan dikenyangkan. Siapa yang haus, ia akan disegarkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Saya berdoa pada pagi hari ini, kita yang percaya di dalam nama Yesus mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian, agar kita dapat menangkap hikmat dan wahyu yang baru setiap harinya. Mari kita memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menebus kehidupan kita, agar kita lepas dari kebinasaan. Mari kita muliakan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita.
dan memuaskan mulut kita dengan segala perkataan yang baik. Mari kita katakan bersama-sama. Saya bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat diperbaharui. Segala dosa dan pelanggaranku telah ditebus oleh-Mu Tuhan. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu, katakan amin. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar perbuatan tangan-Mu dan karya salib-Mu, sehingga kami, orang yang seharusnya binasa ini, memperoleh kesempatan semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di depan anak domba dan berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Karena dari-Mulah segalanya, dan hanya bagi-Mu segalanya. Mari kita memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini, sebab hanya Dia yang layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul dari penyembahan Bapak Ibu, petang hingga pagi, pagi ini hingga petang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah firman. Firman adalah roh. Dalam kitab Yohanes 6 ayat 63 menuliskan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tidak ada segala sesuatu yang lebih mulia dari firman Allah, dari setiap perkataan-perkataan yang Tuhan perkatakan. Dengan memperkatakan firman, artinya Bapak, Ibu, dan saya sedang memasukkan hidup atau unsur baru ke dalam diri kehidupan kita. Rohnya membaur dengan roh kita, sehingga lahirlah manusia yang baru, manusia yang dipimpin roh.
di dalam roh, di dalam firman, di dalam Dia ada hidup. Di dalam firman ada terang. Di dalam firman kegelapan tidak dapat menguasai terang. Di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya ada terang, sehingga kemanapun kita melangkah, terang itu ada bersama-sama dengan kita, dan kegelapan tidak dapat menguasai kita. Mari kita sehati sepikir memasukkan unsur ilahi ke dalam diri kita pada pagi hari ini. Dengan memasukkan unsur firman, dengan memperkatakan firman, dengan mendeklarasikan firman bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perkatakan firman bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Hatiku telah diubah menjadi hati yang baru. Suasana hidupku telah diubah menjadi suasana hidup yang baru. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa
untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis. Untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Bersama dengan Kristus, saya dapat melakukan apa saja bersama dengan Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Engkau yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Oleh karena Kristus beserta saya senantiasa, saya tidak merasa kecewa. Oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allah. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku. Di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini, rasa takut tidak ada tempatnya di
dalam kehidupanku. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah sekarang ini. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan sekarang juga. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan sekarang ini juga. Saya telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah penuh oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sekarang ini. Saya merasa girang sekarang ini. Oleh karena sorga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini. Oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang. Menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis. Malaikat Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, milikilah iman, sebab apa yang kita perkatakan bukanlah iman yang membabi buta. Tapi semua yang kita perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 5 menuliskan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jika Allah ada di dalam kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Sebab Kristus ada bersama-sama dengan kita. Mari sembah Dia. Sembah Dia dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh pikiranmu, sepenuh jiwamu, sepenuh akal budimu.
Sebab Allah telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membantu kita. Sebab sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tetapi Roh menolong kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Yohanes 15 ayat 26 menuliskan, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tuhan mau kita melepaskan semua kemanusiaan kita. Agar kita dapat diangkatnya menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang sulung. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28 sampai 30. Tuhan ingin kita melepaskan keinginan kita. Agar keinginannya sajalah yang boleh terjadi. Seperti Allah menciptakan manusia, Allah membuat Adam tertidur, dan Allah memberikan pasangan yang sepadan dengannya. Lepaskan keinginanmu. Izinkan Allah yang berperkara. Bapa di surga membuat gambaran di bumi ini, membuat keluarga Elohim, agar dunia mudah sekali melihat Allah, agar dunia mengenal Allah. Untuk itulah Tuhan Allah memanggil kita pada pagi hari ini agar orang melihat Yesus. Yesus tinggal, Yesus bergerak, Yesus berekspresi. Untuk itulah Tuhan berfirman, jika kita tidak mengampuni kesalahan saudara kita, kita adalah seorang pembunuh. Manusia dibuat menurut gambar dan rupa keluarga Elohim. Kita yang belum pernah melihat Allah yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri dapat membayangkan bahwa di surga ada Allah berupa sebuah keluarga. 1 Korintus 8 ayat 6 menuliskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu
dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang telah karena Dia kita hidup. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak seorang pun melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Allah bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, dan Allah yang berada di dalam terang itu pagi ini datang untuk Bapak, Ibu, dan saya. Allah yang tidak terhampiri itu datang untuk bertemu dengan kekasih-kekasihnya. Buka hatimu, rasakan kasih Bapa itu mengalir. Rasakan kasih Bapa itu mengalir, terus mengalir. Sehingga jika ada di antara Bapak Ibu yang haus akan kasih seorang Bapak, mengalami pemulihan pada pagi hari ini, buka hatimu. Buka hatimu. Seperti saya melihat seorang anak gadis yang memakai pita berwarna pink atau kuning, bening sekali. Dan saya melihat Tuhan ada di sana. Berdiri di sana, terdiam di sana, menunggu si anak gadis ini berkata, "Bapa, peluk aku." Jika yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu, Tuhan menunggu di sana, dan Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu dan berkata, "Bapa, peluk aku." Katakan, "Bapa, peluk aku." Aku rindu Bapa. Rasakan kasih seorang Bapa itu hadir. Kasih yang memanjakan. Kasih yang memuaskan. Rasakan kasih itu memenuhi hatimu. Hati yang kering itu, hati yang dingin itu dipenuhi oleh kasih-Nya yang menghangatkan, yang menyala seperti api,
api yang tidak terpadamkan, oleh banjir sekalipun. Dia yang tidak berdosa dibuat dosa karena kita. Ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Katakan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Katakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan. Mungkin ada yang berkata, Tuhan, aku berdosa Tuhan. Aku habis marah Tuhan. Aku melakukan kesalahan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, apapun itu. Sebab Ia yang setia dan yang adil. Si jahat berusaha untuk merampas damai ini, berusaha untuk merampas momen ini, karena mereka pun butuh kasih Bapa. Tapi hanya kepada Bapak Ibulah cinta ini diberikan. Rasakan betapa tenangnya hati ini. Ingin saya berdoa untuk Bapak Ibu yang mengalami lemah, dalam keadaan lemah, baik secara spirit maupun secara fisik. Ya Tuhan, kuatkanlah kaki bagi mereka yang lemah pada pagi hari ini. Pulihkanlah mereka seperti Engkau memulihkan hamba-Mu ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat siapapun di antara anak Allah yang datang pada pagi hari ini, yang mengalami lemah di bagian kaki sebelah kiri, entah siapapun orangnya, betis sebelah kiri atau kaki sebelah kiri, yang rasanya berdenyut-denyut. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah pemulihan, terjadilah kesembuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini, tapi saya percaya Tuhan, pengurapan-Mu terus memenuhi jemaat-Mu, gereja-Mu pada pagi hari ini.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Ada damai sejahtera, ada pencerahan, ada hikmat yang baru, ada ilham yang baru diberikan, dicurahkan ke atas gerejanya pada pagi hari ini. Biarlah minyak yang baru, anggur yang baru dipercikan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, diolesi kepada mata kita, hidung, telinga, lidah, bibir, mulut, kedua tangan dan kedua kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.